sebuah negara yang damai, ada sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Konoha, sebuah tempat di mana gedung-gedung tinggi mengoyak langit malam, seolah ingin menggapai bintang-bintang yang dingin dan jauh. Di tengah keramaian itu, berdirilah sebuah kantor besar, menjulang 15 lantai ke atas, dengan wajah gelap yang sunyi setiap malam tiba. Konon katanya, setiap lantai gedung itu dihuni oleh perusahaan yang berbeda-beda. Namun, ada yang berbisik bahwa tidak semua yang tinggal di situ adalah manusia. Ada sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata kehadirannya. Sesuatu yang hanya berani menunjukkan diri di saat manusia lainnya terlelap dan dunia menjadi setengah mati. Kisah ini berawal dari Doni, seorang pemuda baru lulus dari sekolah menengah kejuruan. Bocah yang masih membawa mimpi-mimpi polos di balik tatapan lelahnya. Setelah berkelana melamar pekerjaan di berbagai tempat, akhirnya nasib membawanya ke sini, menjadi penjaga malam di gedung kantor tengah kota. Gedung 15 lantai, yang banyak orang katakan tidak cocok untuk mereka yang berhati lemah. Kau tahu, banyak yang mencoba bekerja di sana, tapi tidak banyak yang bertahan. Ada yang berhenti setelah semalam. Ada yang pulang dengan wajah pucat dan mata kosong, seperti jiwanya tertinggal di balik tembok-tembok gedung itu. Tapi Doni berbeda. Dia butuh uang untuk dirinya, untuk keluarganya yang sederhana. Dia pikir, mungkin suara-suara itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti saja. Malam pertamanya Doni datang dengan seragam yang masih kaku, sepatu mengkilap, senter baru, dan kunci-kunci besar yang menggantung berat di pinggangnya. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tersenyum, menguatkan dirinya, sambil berkata dalam hati, hanya gedung kosong, hanya malam yang sunyi, aku bisa melewatinya. Gedung itu, saat malam tiba, berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu koridor menyala redup, dan angin, entah dari mana asalnya, terus berbisik pelan di telinga. Doni mulai berkeliling. Ia menyalakan senter, menyusuri lorong-lorong panjang yang kosong. Cahaya lampunya bergerak di antara bayangan, dan setiap pantulan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di lantai 3, di koridor sebelah timur, Doni mendengar suara, seperti langkah kaki, pelan, tertahan, seolah ada seseorang berjalan tepat di belakangnya. Doni berhenti, lalu dia menoleh ke belakang, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang, kosong, dan lampu-lampu yang bergetar perlahan. Mungkin itu tikus. Doni berusaha menenangkan dirinya. Ia menatap jam di dinding. Pukul 12:38. Malam masih panjang, dan kesunyian semakin menebal. Ia melanjutkan patroli, satu lantai demi satu lantai. Setiap pintu ia cek, setiap jendela ia pastikan terkunci rapat. Komputer yang masih menyala ia matikan. Tapi saat dia sampai di lantai 7, ada sesuatu yang aneh. Satu pintu terbuka sedikit, padahal semua kantor seharusnya sudah kosong sejak jam 6 sore. Pintu itu seolah menganga, mengundang siapa saja untuk masuk. Doni menelan ludah. Ada bau aneh menguar dari dalam. Bau logam, bau tanah basah, seperti sesuatu yang dikubur lama dan baru saja dibangkitkan. Ia mengangkat senternya. Cahaya bergerak pelan melewati sela pintu yang terbuka itu. Di dalam, Doni melihat sesuatu, bukan manusia, bukan hewan, tapi bayangan tinggi, kurus, berdiri kaku di tengah ruangan. Tidak bergerak, hanya berdiri, menatap langsung ke arahnya. Meski tanpa mata, Doni mundur perlahan,
Tangannya gemetar saat mencoba mengambil walkie-talkie di pinggangnya. Tapi sebelum dia sempat menekan tombol, bayangan itu melesat ke arahnya, tanpa suara, dan menghilang. Malam di gedung itu berubah menjadi lebih dingin daripada kematian itu sendiri, dan disitulah semua mimpi buruk Doni dimulai. Setelah malam itu, setelah bayangan itu menghilang seperti kabut, Doni tahu dia tidak bisa lari, bukan hanya karena dia butuh pekerjaan ini, tapi juga karena ada sesuatu yang sepertinya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tugas Doni di gedung itu bukan hanya menjaga pintu, bukan hanya berjalan tanpa tujuan. Dia diberi perintah untuk memastikan tidak ada satupun karyawan yang masih ada di dalam kantor. Tidak ada yang ketiduran. Setiap malam Doni harus berjalan dari lantai paling bawah ke lantai paling atas, menyusuri lorong-lorong sepi, membuka pintu-pintu kantor satu persatu, dan mengintip ke dalam ruangan gelap dengan senter kecil yang kini terasa meredup untuk melawan kegelapan yang menelannya. Malam itu, saat ia memulai tugasnya, semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam gedung seperti membeku, lampu-lampu di koridor berkedip tanpa alasan, dan di setiap sudut, Doni merasa ada mata-mata tak kasat mata mengawasinya, mengintai geraknya. Ia mulai dari lobi, melangkah dengan berat. Bunyi sepatunya bergema panjang di lantai marmer dingin. Setiap bunyi langkahnya seolah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Di lantai 1, ia bersih, ya tidak ada siapa-siapa. Lantai 2, gelap. Saat Doni membuka salah satu pintu, ia melihat sebuah komputer menyala sendiri. Layarnya kosong, namun suara keyboard terdengar, seperti ada seseorang yang sedang mengetik dengan cepat. Padahal tidak ada satupun manusia di sana. Doni mematikan senter sejenak. Mungkin hanya mesin error, pikirnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bukan itu yang terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup pintu. Suara ketikan itu masih terdengar, bahkan ketika ia sudah menjauh. Lalu Doni ke lantai 3, tempat suara langkah kaki semalam. Sepi, begitu sunyi, hingga Doni bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdegup keras di telinga. Lantai 4, pintu lift terbuka sendiri. Ting, tidak ada siapa-siapa di dalamnya, hanya kabut tipis dan bau anyir yang menusuk hidung. Doni berpaling, berjalan cepat, menghindari panggilan bisu dari lift yang terbuka itu. Setiap langkah menjadi semakin berat. Tubuh Doni terasa lebih dingin, seperti ada tangan-tangan kecil tak terlihat yang mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. Saat dia mencapai lantai 5, ia melihatnya seorang wanita berdiri membelakanginya di ujung koridor. Tubuhnya kurus, gaunnya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Wanita itu berdiri diam, seolah-olah dia juga sedang menunggu Doni. Doni ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mundur, tapi setiap kali dia bergerak, wanita itu ikut bergerak. Tanpa suara, tanpa beban, senter di tangan Doni mulai berkedip-kedip, dan untuk sesaat, lampu lorong mati total. Gelap gulita, hanya ada suara napas berat di belakangnya. Ketika lampu menyala kembali, wanita itu sudah hilang, kosong. Hanya lorong panjang dan kosong. Tapi bau anyir itu tetap tertinggal, dan di ujung lorong, Doni melihat pintu lain terbuka perlahan.
mengundangnya masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Kau tahu, setiap gedung tua selalu menyimpan kisah yang tak pernah diucapkan terang-terangan. Begitu pula gedung ini, tempat Doni kini terjebak dalam tugas yang lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Di antara bisik-bisik penjaga lama, diceritakan bahwa gedung ini sebenarnya bukan sembarang tempat. Ada sesuatu di antara lantai-lantainya yang menjulang dingin ke langit malam. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Konon katanya, lantai 13 adalah sarang. Sarang untuk mereka yang tidak lagi hidup, namun menolak pergi. Hantu-hantu, makhluk-makhluk yang terjebak dalam amarah penyesalan atau mungkin dalam kutukan yang tak pernah usai. Tapi anehnya, di gedung ini, lantai 13 itu tidak pernah benar-benar ada. Coba lihat lift di gedung ini. Setelah tombol 12-nya langsung meloncat ke 14. Tak ada tombol 13. Tak ada papan petunjuk lantai 13. Seolah-olah lantai itu dihapus dari keberadaan. Namun semua yang bekerja di sini tahu, lantai itu tetap ada, tersembunyi di antara lantai 12 dan 14. Sebuah ruang yang hanya bisa dicapai, bukan dengan lift, bukan dengan tangga biasa, tetapi melalui jalan yang terbuka sendiri. Pada saat yang tidak diinginkan, pada malam-malam tertentu, saat dunia ini terlalu tipis dan yang tak terlihat mulai merayap keluar. Malam ini, Doni merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Setelah bertemu wanita di lantai 5, setelah mendengar ketikan tanpa sosok dan bau tanah basah yang mengendap di seluruh lorong, ia merasa seperti ditarik menuju sesuatu yang lebih gelap, yang lebih dalam. Saat ia menaiki tangga menuju lantai 12, setiap langkahnya terasa berat. Seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan kakinya, menariknya perlahan, seperti mengundangnya untuk jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Tangga menuju lantai 14. Seharusnya. Tapi malam itu, Doni melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada pintu di tangga, pintu kayu tua, dengan cat yang mengelupas, dan angka usang tergantung di atasnya, samar-samar terukir di sana, angka yang tidak seharusnya ada. 13. Doni membeku, tubuhnya tak bisa bergerak, nafasnya memburu, senter di tangannya bergetar keras. Ia tahu, seharusnya tidak ada lantai 13, tapi pintu itu berdiri nyata di hadapannya, mengundang, menggoda, menariknya lebih dekat. Dari celah pintu kayu itu, terdengar bisikan. Bisikan kecil, penuh tangisan, jeritan, dan tawa, bercampur menjadi satu. Dan ada aroma, seperti kertas terbakar, dan darah yang sudah lama mengering. Doni merasakan kakinya melangkah sendiri, mendekat ke pintu terkutuk itu. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Dan saat ia memutar gagang itu perlahan, dunia di balik pintu perlahan membuka dirinya dan menelan Doni ke dalam kegelapan yang kelam daripada malam. Malam itu Doni sedang tidak bekerja. Di tengah desiran angin yang menggoyangkan genteng rumah sederhana mereka, Doni duduk termenung di ruang tamu. Kakinya gemetar karena mengingat yang terjadi padanya, yang terus berputar, tak mau pergi dari kepalanya. Ia menatap lantai kusam, menghindari tatapan mata bapak dan ibunya. Sejenak, ia ingin berpura-pura kuat, namun akhirnya semua itu tumpah juga. Dengan suara serak, Doni mulai bercerita. "Aku nggak kuat lagi, Pak. Bu,
Napasnya terengah. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam jari-jarinya sendiri. Di gedung itu, aku lihat hal-hal yang manusia normal nggak seharusnya lihat. Ada yang mengikuti aku di lorong. Ada yang berbisik di telingaku saat aku sendirian. Sesuatu yang memegang kakiku saat aku berjalan di tangga. Bahkan sekarang, di rumah ini, aku takut ke kamar mandi sendiri. Ibunya menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya keriput, letih oleh waktu. Terasa semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Sementara bapaknya diam, menggenggam erat topi ojeknya yang sudah lusuh, menahan amarah, bukan kepada Doni, tapi kepada dunia yang terasa begitu kejam kepada mereka. Ibunya akhirnya berbicara, dengan suara gemetar seperti dedaunan kering ditiup angin. Don, berhenti kerja. Nak, ibu mohon, gak usah kerja di tempat setan itu lagi. Duit bisa dicari nanti. Yang penting kamu selamat, nak. Bapaknya pun ikut bicara, suaranya berat, penuh beban yang tak terlihat. Kita susah, Don. Bapak tahu, Bapak masih kuat narik ojek. Walaupun sekarang orang-orang udah pada pakai online. Bapak nggak keterima karena HP Bapak jelek, motor tua, tapi Bapak masih bisa cari makan sedikit-sedikit. Daripada kamu kerja di tempat yang kayak begitu. Mereka semua terdiam. Hanya suara tik-tik jam dinding tua yang menemani keheningan yang mengiris malam. Di dalam hati Doni terjadi badai besar. Ia ingin berhenti, yang tidak dihantui setiap malam, yang tidak ketakutan hanya untuk ke WC rumah sendiri. Tapi dia tahu kenyataannya, keluarganya, bukan keluarga yang bisa memilih. Bapaknya, seorang ojek pangkalan, yang setiap hari kalah bersaing dengan ponsel pintar dan aplikasi canggih. Dan ibunya, seorang tukang pijat, yang kadang sehari penuh hanya duduk di teras, menunggu pelanggan yang tak pernah datang. Dan di kamar kecil di sudut rumah ini, terbaring adik kecilnya Siska, terkulai lemah. Setiap batuknya terdengar seperti seruan minta tolong yang tak pernah dijawab. Siska sakit parah, tidak jelas sakit apa, karena berobat ke rumah sakit besar membutuhkan uang yang tak mereka punya. Mereka hanya mampu membawa Siska ke mantri kampung, yang hanya bisa memberikan obat pengurang rasa sakit, dan hutang. Hutang itu menumpuk dan terus berbunga. Setiap minggu, datang rentenir galak, berteriak-teriak di depan rumah, membuat tetangga mengintip dari balik tirai, membuat ibunya menangis diam-diam di dapur, membuat bapaknya meremas helmnya dengan marah dan malu bercampur satu. Bagaimana mungkin Doni berhenti? Bagaimana mungkin dia meninggalkan keluarga kecil ini dalam jeratan utang dan kesengsaraan? Ia harus kuat. Ia harus bertahan. Meskipun itu berarti harus mengorbankan ketenangan jiwanya sendiri. Malam itu, Doni menatap ayah dan ibunya. Wajah mereka letih, namun penuh cinta yang tulus. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Doni berkata, "Aku harus terus kerja, Pak. Bu, demi kita semua. Aku janji, aku akan kuat." Dan malam itu, di bawah langit Konoha yang kelam, Doni membuat janji. Janji kepada keluarganya, janji kepada dirinya sendiri. Meskipun harus menghadapi kegelapan, meskipun harus melangkah masuk gedung seram itu setiap malam, Doni akan tetap berjalan sendirian, bersama bayangan-bayangan yang tak pernah tidur. Esok malamnya, di saat dunia mulai terlelap, Doni kembali mengenakan seragam kerjanya. Baju abu-abu yang mulai pudar warnanya, sepatu hitam yang solnya sudah aus. Di dalam matanya, terlihat semacam kekosongan,
bukan karena dia tidak merasa takut, justru karena ketakutannya sudah terlalu penuh, hingga tak mampu lagi ditunjukkan. Dengan langkah berat, Doni berangkat, menyusuri jalanan kota Konoha yang lengang, melewati lampu jalan yang berkedip, seperti kelopak mata yang kelelahan. Malam ini, ia kembali ke sarang, ke gedung tinggi 15 lantai, yang berdiri membelah langit dengan punggung angkuhnya. Gedung itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah sadar bahwa Doni akan datang dan telah menyiapkan sesuatu. Lift gedung itu terbuka. Doni melangkah masuk menekan tombol. Ia tahu lantai 13 tidak ada di tombol lift itu. Yang ada hanyalah 12 dan langsung meloncat ke 14. Tapi Doni sudah terlalu sering merasakan ada sesuatu yang seolah menariknya, menggoda, mengajak turun ke lantai yang tak pernah tertulis. Malam ini, ia harus kembali menjalani rutinitasnya, berjalan dari lantai ke lantai, memeriksa, memastikan kalau tidak ada karyawan yang tertidur atau sesuatu yang lebih buruk. Dia mulai dari lantai 1, lorong panjang, lampu-lampu neon tua yang berdengung pelan, seolah membisikkan rahasia kematian. Langkah Doni bergema, memantul di dinding beton yang dingin, sendirian, selalu sendirian. Terkadang, ia merasa ada langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Namun saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri, yang tampak lebih lambat dari seharusnya. Sampai di lantai 5, Doni mendengar suara ketukan kecil seperti jari-jari mungil, mengetuk-ngetuk kaca jendela kantor yang kosong. Doni berhenti, jantungnya mencengkeram tulang rusuknya. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Dengan gemetar, ia melangkah mendekat ke sumber suara. Tapi kufos yang ia lihat hanya jendela gelap, kosong. Tidak ada apa-apa di luar sana. Hanya kegelapan malam yang menganga seperti jurang. Doni menelan ludah, memaksa dirinya untuk berjalan lagi. Dia harus kuat, demi keluarganya, demi Siska, yang malam ini mungkin menggigil di kamarnya. Lantai 7, lantai 8. Semakin tinggi ia naik, semakin berat udara yang ia hirup. Di lantai 9, semua lampu tiba-tiba mati. Doni membeku. Hanya ada kegelapan pekat dan suara napasnya sendiri yang tersengal ketakutan. Lalu, dari ujung lorong, timbul cahaya kecil, seperti api lilin. Ada sosok berdiri di sana, berdiri diam, membawa lilin di tangannya. Sosok itu berpakaian seperti karyawan kantor biasa, tetapi wajahnya hancur. Matanya kosong, namun terasa menusuk langsung ke jiwa Doni. Doni ingin berlari, namun kakinya seolah dipaku ke lantai. Sosok itu mulai melangkah perlahan ke arah Doni, masih membawa lilin kecil, masih menatap dengan wajahnya yang terdistorsi mengerikan. Setiap langkahnya membuat suhu di sekitar Doni turun, seperti ada musim dingin yang tiba-tiba menyusup masuk ke tulang-tulangnya. Doni menutup matanya, berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Seperti anak kecil yang ketakutan, saat ia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada lilin kecil di lantai, terus menyala. Dengan napas terputus-putus, Doni berlari ke tangga darurat, menjauh, meninggalkan lorong-lorong itu. Namun, di dalam lubuk hatinya, Doni tahu mereka belum selesai dengannya. Mereka hanya memulai. Malam itu, di antara rasa kantuk dan ketakutan yang memuncak, Doni kembali berdiri di dalam lift. Tangannya yang gemetar menekan tombol menuju lantai 14. Seharusnya, ia hanya perlu naik dan cepat-cepat mengecek
lalu turun kembali. Namun entah kenapa, jarum kecil di atas pintu lift tidak melonjak ke angka 14. Tidak, jarum itu berhenti di angka 13, lantai yang tidak pernah ada di gedung ini. Lantai yang katanya sudah dihapus, dihilangkan, dihindari. Doni menelan ludah. Tubuhnya membeku. Kepalanya mulai terasa berputar. Tangannya cepat-cepat menekan tombol tutup pintu. Berkali-kali, berkali-kali. Namun pintu lift itu membuka perlahan, seolah mempersembahkan Doni ke dalam rahang neraka. Di luar lift, gelap gulita. Bahkan bayangan sendiri pun lenyap. Seakan dunia sudah dicuci bersih dari cahaya. Doni menahan napas. Dia tahu sesuatu ada di luar sana, mengintainya, menunggu. Tangan Doni panik, menekan-nekan tombol lantai apapun. Lantai 1, lantai 2, apapun. Asal pintu ini mau menutup dan membawanya pergi. Tapi lift itu tidak mau bergerak. Suasana mencekam itu mendadak bertambah berat. Ketika dari dalam lautan hitam pekat, sesosok bayangan mulai muncul. Langkah-langkah kecil, lambat, menyeret kaki, seolah beban dunia menahan tubuhnya. Itu seorang wanita, berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak tidak normal. Ada bagian tubuh yang patah. Satu tangannya tergantung tidak wajar, berayun-ayun, mengeluarkan suara retakan menyeramkan. Lehernya melengkung aneh, seperti ranting pohon patah. Doni terdiam. Tubuhnya ingin lari, namun seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan kakinya. Wanita itu adalah arwah. Arwah seorang karyawan lantai 14 yang dulunya menjadi tumbal pembangunan gedung ini. Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Kenapa ia melompat dari lantai atas hingga tubuhnya remuk begitu rupa. Beberapa hanya berbisik bahwa ia dikorbankan agar gedung ini berdiri kokoh. Kini arwahnya kembali mencari, menghantui siapapun yang berani menginjakkan kaki di lantai terlarang ini. Doni, dengan tangan yang gemetar, mengambil senter kecil dari saku seragamnya. Dengan keberanian yang nyaris punah, ia menyorotkan cahaya ke arah sosok itu. Dan di bawah sinar itu, wajah wanita itu tampak. Kulitnya terkoyak, matanya putih kosong, mulutnya terbuka lebar, seolah ingin menjerit namun hanya mengeluarkan suara napas lirih, seperti angin malam yang mengaduh kesakitan. Lalu wanita itu melangkah cepat, lalu berlari menuju Doni. Tubuhnya berlari, namun gerakannya tidak normal, seperti mainan rusak yang ditarik paksa. Doni berteriak, tombol lift ditekan berkali-kali, histeris. Tak peduli apapun, pintu lift itu bergeming, masih terbuka. Wanita itu kini hanya berjarak beberapa meter dari Doni. Darah hitam mengalir dari kaki-kakinya. Tangannya terjulur, siap meraih, siap menyeret Doni ke dalam kegelapan abadi. Di tengah keputusasaan, dengan seluruh tenaga dan ketakutan yang meledak dalam dirinya, Doni menghantam tombol darurat lift itu keras-keras. Akhirnya, pintu itu mulai bergerak, perlahan, tertutup. Wanita itu hampir menerobos. Tangannya yang rusak menghantam celah pintu, namun terlambat. Pintu lift menutup, membelah jeritan pilu dari makhluk itu, mengurungnya kembali di lantai 13, lantai yang seharusnya tidak pernah ada. Lift tertutup. Doni terjatuh di lantai lift. Air mata bercampur keringat. Dadanya naik turun seperti hendak meledak. Namun jauh di dasar jiwanya, ia tahu ini belum selesai. Lantai 13 itu akan selalu menunggunya. Dan setiap malam,
akan selalu ada sesuatu yang berusaha membawanya kembali. Malam itu, Doni duduk di trotoar kecil seberang gedung kantor, di bawah temaram lampu jalan yang berkedip, seolah ikut menggigil ketakutan. Di hadapannya, seorang pria tua, dengan kulit menghitam terbakar matahari, sibuk mengaduk-aduk nasi goreng di atas wajan panas. Doni menarik napas panjang, hatinya berkecamuk antara ketakutan, penasaran, dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara serak, ia bertanya, pelan, nyaris seperti bisikan. "Pak, Bapak udah lama jualan di sini ya?" "Udah, nah, belasan tahun," jawab tukang nasi goreng itu, tanpa menghentikan gerakannya. Doni menunduk, lidahnya keluh. Namun akhirnya ia bertanya lagi, "Pak, Bapak tahu nggak soal gedung itu, tentang lantai 13, tentang kejadian aneh di sana?" Tukang nasi goreng itu terdiam sesaat, wajahnya mengeras. Tangannya berhenti mengaduk, angin malam bertiup pelan, membawa aroma gosong nasi goreng yang terlalu lama di atas api, dan membawa pula rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Akhirnya, dengan suara rendah, si tukang nasi goreng mulai bercerita. "Ada seorang perempuan, namanya Kelly," katanya. "Dia kerja di lantai 14, bagian administrasi, anaknya ramah, sopan, sering beli nasi goreng di sini." Suara si bapak bergetar sedikit, kadang-kadang. Kelly suka cerita, katanya dia capek. Banyak masalah di kantor, gaji kecil, kerjaan numpuk. Tapi, siapa yang peduli sama cerita-cerita kecil dari orang kecil macam dia? Doni mendengarkan dengan seluruh jiwanya. Dadanya terasa sesak. Sampai suatu malam, Kelly hilang. Orang-orang heboh. Ternyata dia jatuh dari lantai atas. Si bapak menunduk, mengerjap perlahan, seolah menahan sesuatu. Katanya bunuh diri, tapi banyak juga yang percaya Kelly itu dikorbankan. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, hanya suara angin yang mendesis di antara pepohonan tua. Banyak yang nggak berani lagi kerja malam di situ. Apalagi lewat jam 7 malam, karyawan yang pulang terlambat sering diganggu. Doni menunduk, tangannya mengepal. Ia ingat bayangan wanita itu yang berlari menghantam pintu lift. Tubuhnya yang rusak, matanya yang kosong, itu Kelly. Kelly yang lelah, Kelly yang dipatahkan dunia. Sejak malam itu, Doni tak pernah sama lagi di rumah. Setiap kali ia menutup mata, Kelly datang. Kadang ia berdiri di pojok kamar, kadang duduk di sudut dapur, kadang berbisik di dekat telinga Doni, menceritakan keluh kesahnya dengan suara serak yang tak pernah selesai. Doni mulai kehilangan akal. Ia tak berani ke kamar mandi sendirian. Ia tak berani tidur dalam kegelapan. Akhirnya, dengan berat hati, dengan beban di dada yang seakan menghancurkan dirinya, Doni mengambil keputusan. Ia harus pergi. Ia harus meninggalkan gedung itu, meninggalkan semua kenangan buruk, semua bayangan yang mengintai dalam gelap. Doni mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa banyak bicara, tanpa menjelaskan apapun, hanya dia yang tahu apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan di dalam lorong-lorong dingin gedung itu. Dan kini, setiap kali Doni lewat depan gedung itu, ia masih melihat di pagar yang berkarat, di papan pengumuman yang mulai lapuk oleh hujan, lowongan penjaga shift malam masih tertempel di sana, masih menunggu siapapun yang cukup nekat, cukup putus asa untuk menggantikan posisi Doni. Dan di setiap malam,
Di lantai 13 yang tidak ada dalam catatan, Kelly masih menunggu teman dalam kegelapan yang tidak pernah berakhir. Kisah ini bukan hanya tentang gedung tua atau tentang sosok Kelly yang terjebak di antara dunia, tetapi juga tentang kita, tentang dunia nyata yang kadang lebih menakutkan dari sekadar hantu. Di luar sana, begitu banyak Kelly-Kelly lainnya, orang-orang yang tersenyum, tapi menyimpan luka dalam diam. Kita hidup di dunia yang keras, di mana tekanan, beban, dan rasa lelah bisa membunuh perlahan. Bukan hanya fisik, tapi jiwa kita. Maka, berbaiklah, sedikit kebaikan beri sedikit perhatian, bisa menyelamatkan seseorang yang mungkin sedang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Dan untuk kalian yang saat ini sedang berjuang sendirian, ingatlah kalian tidak benar-benar sendiri. Meski gelap, meski berat, tetaplah bertahan karena mungkin di balik malam yang paling kelam ada fajar yang perlahan mendekat. Itulah kisah malam ini, tentang Doni, tentang Kelly, dan tentang gedung yang masih menyimpan rahasia di balik dinding-dinding sunyinya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang akan membawamu menyelami kegelapan lebih dalam lagi. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.